tanya Bunda tentang persekusi. Akhir-akhir ini kan heboh ya, ramai banget. Apa sih Bunda? Persekusi itu apa ya? Ya, persekusi itu adalah tindakan memburu seseorang atau sekelompok tertentu secara sewenang-wenang dan sistematis. Ingat tuh, sewenang-wenang dan sistematis, tidak langsung tiba-tiba ya. Ada banyak pasal yang akan dikenakan oleh pelaku-pelaku persekusi itu. Apa aja tuh Bun? Pertama, kalau misalnya saya membuat sebuah pernyataan terhadap sesuatu, kemudian ada yang tidak suka dengan pernyataan saya di media sosial itu ya, dia tulis ulang dengan mengancam dan memaki-maki saya. Sudah masuk ke pelanggaran undang-undang ITE dan ada hukumnya. Betul. Lalu orang itu menghubungi teman-temannya dan kelompoknya, kemudian mencari rumah saya, mendatangi rumah saya. Pada waktu dia sampai di depan rumah saya dan dia masuk ke dalam rumah, sudah masuk ke pelanggaran undang-undang KUHP. Itu hukumnya apa Bunda? Hukumnya apa? Pertama, rumah atau kantor adalah wilayah yang privasi bagi kita. Kalau didatangi dengan semena-mena, maka dia akan melanggar pasal 167 ayat 1 KUHP tentang masuk ke pekarangan orang lain tanpa seizin dan semena-mena. Oke? Nah, lalu orang itu ketemu dengan saya. Kemudian dia memaki-maki dan memarahi saya di rumah saya. Dan saya dipaksa untuk menulis sebuah pernyataan, membuat video, meminta maaf dan sebagainya. Hati-hati, itu melanggar pasal 335 ayat 1 butir 1 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman pidana penjara selama 1 tahun. Wis, Banget ya. Ya, mau memaksakan orang memaksa lain kehendak ya. minta maaf secara sepihak, kemudian bikin video dan sebagainya, itu ada pelanggaran KUHP-nya. Saya nggak mau nih tanda tangan atau minta maaf. Saya dipaksa, tetap saya nggak mau. Dan orang itu atau kelompok itu membawa saya pergi keluar dari rumah. Hati-hati. Penculikan ya. Di situ ada lagi pelanggaran KUHP, yaitu pasal 33 ayat 1 KUHP tentang penculikan Penculikan. dengan ancaman pidana berapa lama? 8 tahun. 8 tahun. Lumayan tuh, mendekat. Wow. Makan gratis. Lama juga ya. Iya. Di dalam pasal 33 KUHP ayat 1 berbunyi, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, dipenjara dengan pidana selama-lamanya adalah 8 tahun. Dan pasal 7, nah ingat ya, pasal 7 ayat 1H menyatakan bahwa persekusi terhadap sekelompok orang berdasarkan identitas politik, berdasarkan ras, kewarganegaraan, atau suku, atau agama, gender, atau alasan lainnya yang diakui secara luas tidak dapat dibenarkan berdasarkan hukum internasional atau sebagai kejahatan kemanusiaan. Masuk ke kami ya. Berpikir ulang, berpikir berkali-kali. Kalau kita menyatakan ketidaksukaan terhadap sesuatu isu dan kita mau melakukan yang namanya persekusi, lihat, mulai dari pelanggaran undang-undang ITE karena dilakukan di media sosial, dan yang paling mengerikan adalah pelanggaran pada KUHP dari depan pintu sampai seterusnya. Jadi untuk siapapun yang melakukan persekusi, tangkap pelaku persekusi. Siapapun Anda melakukan persekusi, tangkap pelaku persekusi. Semoga edukasi ini bisa berguna dan bermanfaat bagi kita semuanya,
untuk lebih berhati-hati, jaga emosi, jaga kerukunan satu sama lain. Berbeda pendapat itu tidak masalah. Demokrasi ini adalah Indonesia, tetapi jangan melakukan persekusi. Kita masyarakat Indonesia yang cinta damai, kita mau aman, tentram, dan tenang. Terima kasih.